Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diah Masita Nurhanan Rahim dari kelas AS1 Farmasi Angkatan 2023 dengan NIM 821423040 Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk sejenak membayangkan diri kita berada di sebuah laboratorium kimia, di mana di dalam sebuah laboratorium ini dikelilingi oleh berbagai alat dan reagen kimia yang siap digunakan untuk sebuah eksperimen penting. Bayangkan jika kita sedang mencari cara yang paling akurat dan efektif untuk menentukan kandungan suatu zat dalam suatu sampel yang kita miliki. Dalam dunia kimia analitik, ada banyak metode yang bisa kita gunakan. Namun ada satu metode yang sangat menonjol karena efisiensi ketelitian dan penerapannya yang luas. Metode ini adalah titrasi volumetri. Lebih khusus lagi, hari ini kita akan mendalami salah satu teknik titrasi volumetri yang paling menarik dan bermanfaat, yaitu iodimetri. Mengapa iodimetri? Karena metode ini tidak hanya memanfaatkan sifat-sifat unik dari iodium, tetapi juga memberikan hasil yang sangat akurat dalam analisis kimia kuantitatif. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami dasar titrasi volumetri dan kemudian mendalami seluk-beluk iodimetri. Teknik yang telah membantu para ilmuwan dan peneliti dalam berbagai aplikasi industri dan penelitian ilmiah. Selamat menikmati presentasi ini dan semoga mendapatkan wawasan baru yang berguna dalam dunia kimia analitik ya. Apa sih itu analisis volumetri? Analisis volumetri merupakan salah satu metode analisa kuantitatif yang sangat penting penggunaannya dalam menentukan konsentrasi zat yang ada dalam larutan. Keberhasilan analisa volumetri ini sangat ditentukan oleh adanya indikator yang tepat sehingga mampu menunjukkan titik akhir titrasi yang tepat. Sebelum kita mengetahui lebih dalam, izinkan saya menjelaskan tentang perbedaan analisa kuantitatif dan analisa kualitatif. Analisa kualitatif merupakan analisa yang digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu kadar zat dalam suatu sampel. Kalau analisa kuantitatif itu merupakan metode penelitian yang menentukan berapa kadar zat dari dalam suatu sampel. Nah, di sini dari artikel rujukan yang sudah saya baca, di artikel ini peneliti menggunakan bawang merah sebagai sampel yang digunakan dalam titrasi iodimetri. Nah, bawang merah ini merupakan tanaman tertua dari silsilah tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Salah satu kandungan gizi bawang merah mentah yaitu vitamin C. Vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air, memiliki peran penting dalam proses perbaikan jaringan tubuh dan proses metabolisme tubuh melalui reaksi oksidasi dan reduksi. Adapun kontribusi yang dihasilkan dari penelitian Hasti dan kawan-kawan ini adalah mengetahui kadar vitamin C yang bernilai tinggi sehingga bermanfaat bagi kesehatan dan dapat digunakan baik sebagai tanaman obat maupun bahan makanan sehari-hari. Nah, untuk menentukan kadar suatu vitamin C yang digunakan dalam suatu sampel bawang merah ini, dilakukanlah eksperimental laboratorium, yaitu menggunakan metode titrasi iodimetri untuk menguji kadar vitamin C pada bawang merah. Nah, titrasi iodimetri ini adalah teknik yang melibatkan titrasi iodium bebas dengan zat produksi. Akibatnya, iodium terreduksi menjadi iodida dan mengoksidasi spesies lain. Titrasi iodimetri ini merupakan titrasi redoks yang menggunakan larutan standar iodin sebagai titran dalam suasana netral atau sedikit asam. Titrasi tersebut juga dapat dikatakan dengan titrasi langsung karena dalam proses titrasi ini iodin berfungsi sebagai pereaksi. Nah, apa saja sih prinsip titrasi iodimetri? Nah, yang pertama, terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Yang kedua, menggunakan indikator amilum. Dan yang ketiga, dititrasi dalam suasana sedikit asam ataupun netral. Selanjutnya, reaksi stoikiometri yang terjadi dalam titrasi iodimetri ini, di mana akan ada reaksi antara asam askorbat ditambah dengan iodin. Asam askorbat sebagai sampel atau vitamin C yang nantinya akan kita hitung kadarnya, dan iodin sebagai larutan titrat atau larutan yang ada di dalam burit.
Nah, di mana asam askorbat ini akan mengalami oksidasi dan melepaskan 2 elektron dan 2 proton. Nah, 2 elektron nantinya itu akan ditangkap oleh iodin. Dia akan menerima 2 elektron untuk membentuk 2 ion iodida, di mana iodin ini merupakan reduksi dengan menerima 2 elektron yang dilepaskan oleh oksidasi asam askorbat tersebut. Nah, ketika kedua setengah reaksi ini digabungkan, akan mendapat reaksi redoks total seperti ini dan disederhanakan seperti ini. C6H8O6 atau asam askorbat ditambah dengan iodin menghasilkan C6H6O6 atau asam dehidroaskorbat ditambah dengan 2 ion iodida. Nah, setelah kita mengetahui ternyata di dalam sebuah sampel itu, sampel bawang merah maksudnya, itu ternyata setelah dititrasi dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, warna biru ini menurut Kresna Napitupulu M 2014, hasil positif yang menunjukkan bahwa sampel ini ternyata ada vitamin C itu akan berubah menjadi warna biru tua. Nah, setelah mengetahui ternyata di bawang merah ini akan ada ternyata ada vitamin C, jadi kita bisa lanjut dengan perhitungan penentuan kadar vitamin C di dalam suatu sampel bawang merah. Nah, menurut NISA rumusnya itu sebagai berikut. Menurut NISA 2020 itu rumusnya sebagai berikut. Kadar vitamin C sama dengan volume titrasi atau volume iodin dikali dengan normalitas iodin dikali dengan massa molar askorbat 176 gram per mol. Nah, dibagi dengan berat sampel yang akan digunakan. Nah, ini adalah salah satu cakarnya, itu cara kerjanya sebanyak 10 ml larutan uji ekstrak sampel itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambah dengan 2 ml larutan amilum. Amilum 1% ini artinya amilum ini dikatakan sebagai indikator yang nantinya akan membantu pengubahan warna. Dan 20 ml aquades, kemudian dititrasi dengan larutan iodin 0,01 N sampai dia berubah menjadi warna biru tua kalau dia positif mengandung vitamin C. Nah, di dalam artikel rujukan yang saya baca, itu sampel bawang merah itu dia menghasilkan warna biru tua. Nah, ini adalah perhitungan penentuan kadar dari artikel rujukan yang sudah saya baca, di mana volume iodin yang didapat itu 4,8 ml dikali dengan normalitas iodin itu 0,47 N dikali dengan massa molar askorbat yaitu 176 gram per mol dibagi dengan 10 gram berat sampel yang digunakan. 4,8 ml ini dapat dari mana? 4,8 ml itu didapat dari proses titrasi. Nah, dalam proses titrasi itu kan menggunakan buret. Buret itu akan diisi dengan larutan iodin yang nantinya akan diisi full. Setelah itu titrasi akan dihentikan ketika dia akan berubah warna. Nah, pada proses titrasi ini pada 4,8 ml tepat sampel ini berubah warna menjadi warna biru. Jadi titrasi dihentikan pada volume larutan titrasi yaitu 4,8 ml. FYI untuk larutan titrasi yang digunakan dalam buret itu namanya titrat, dan hasil titrasi itu yang ada dalam Erlenmeyer itu namanya titrat. Nah, setelah kita hitung semuanya sekali dulu baru dibagi 10 gram. Nah, didapatkan 39,7 mg vitamin C yang terdapat pada 10 gram sampel bawang merah. Jadi, dalam 10 gram sampel bawang merah itu ternyata ada 39,7 mg vitamin C yang terkandung di dalamnya.
Jadi seperti itu. Jadi terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.